Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Angel Catherine Simatupang. Saya dari D3 Kebidanan kelas 2B, Poltekkes Kemenkes RI Medan. Di sini saya akan mempraktekkan tentang senam hamil. Sebelum masuk ke dalam praktek senam hamil, ada baiknya kita mengetahui apa itu senam hamil. Senam hamil adalah suatu gerakan yang diperuntukkan untuk ibu hamil. Adapun tujuan dilakukannya senam hamil, yang pertama adalah membantu ibu dalam proses persalinan, yang kedua adalah mencegah terjadinya konstipasi, yang ketiga adalah mengatur pernapasan hidung, perut, dan dada, dan yang keempat adalah untuk menurunkan resiko diabetes, preeklamsia, dan terjadinya operasi sesar. Nah, sebelum melakukan senam hamil, ada ketentuan atau syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah gunakan baju yang longgar, menyerap keringat, dan pastikan Anda nyaman dalam memakainya. Yang kedua, pastikan Anda selalu terhidrasi. Sediakan botol air minum di dekat Anda. Ketika Anda merasa haus, ingin minum, atau merasa gerah, silahkan minum, tetapi ingat istirahat terlebih dahulu. Yang ketiga adalah perhatikan diri. Jadi yang tahu batas kemampuan kita adalah kita sendiri. Ketika kita sudah merasa capek, mual, pusing, pengen muntah, sebaiknya stop semua kegiatan ini. Karena ketika tubuh Anda tidak merasa nyaman dalam melakukan senam ini, mungkin Anda kurang fit atau Anda tidak terbiasa dalam melakukan olahraga sehingga membuat tubuh Anda kaget. Yang keempat adalah pastikan kehamilan Anda di atas 24 minggu. Kecuali kalau Anda sudah terbiasa dalam melakukan gerakan yoga, gerakan aerobik, atau kegiatan olahraga lainnya, Anda bisa melakukan senam ini di bawah kehamilan 24 minggu. Yang kelima, pastikan kehamilan ini adalah kehamilan yang aman. Tidak ada tanda-tanda flek atau perdarahan, tidak ada tanda-tanda kontraksi, dan tidak ada riwayat darah tinggi. Dan pastikan rambut Anda rapi, tidak terurai agar tidak mengganggu konsentrasi Anda dalam melakukan senam. Adapun alat yang digunakan dalam melakukan senam ini adalah matras. Jika Anda tidak memiliki matras atau tidak tersedia matras, Anda bisa menggunakan kasur yang empuk sebagai bahan pengganti matras. Baiklah, kita akan mulai. Selamat menyaksikan. Duduk tegak bersila, pastikan diri Anda nyaman. Punggung tegak, bahu jauh dari telinga, lalu pejamkan mata. Tarik nafas perlahan-lahan dari hidung, kemudian keluarkan perlahan-lahan juga dari hidung. Rasakan rileks, abaikan hal-hal yang ada di sekitar Anda. Fokus pada nafas. Tarik nafas perlahan-lahan dari hidung, lalu keluarkan perlahan-lahan juga. Kemudian, tolehkan kepala ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tarik nafas ketika menoleh, buang nafas ketika kembali tegak. Patahkan leher ke kanan dan ke kiri. Tarik nafas ketika patah ke samping, buang nafas ketika kembali tegak. Atur nafas, tarik nafas, pandangan lurus ke atas, buang nafas, pandangan ke bawah. Masih. Panjangkan tangan ke samping, regangkan, rasakan otot-otot pada tangan meregang. Tarik nafas, bawa ke atas, buang nafas, tolehkan badan ke samping, atur nafas seperti biasa. Kembali tarik nafas, bawa ke atas, buang nafas ke depan. Tarik nafas ke atas, buang nafas ke samping.
Rasakan peregangan pada otot pinggang. Atur nafas dengan nafas biasa. Tarik nafas, bawa ke atas, buang ke samping. Letakkan tangan di bahu, lalu putar tangan ke depan. Putar hingga depan payudara untuk mengencangkan otot-otot payudara. Letakkan tangan di depan dada, tekan tangan ke samping, rasakan otot-otot pada bahu mengencang. Gunakan power untuk menggerakkan tangan. Letakkan tangan di depan dada, gerakkan tangan, membuka dan menutup. Rasakan tangan-tangan, otot-ototnya mulai mengencang. Satukan kedua tangan, gerakan tangan ke atas. Rasakan sensasinya pada bagian lengan. Mungkin Anda akan merasa lengan Anda sedikit pegal, tapi it's okay. Pertemukan kedua telapak kaki, lalu gerakan paha seperti gerakan sayap kupu-kupu. Gerakan ini untuk membantu membuka pinggul sehingga lebih lebar, bayi lebih mudah turun. Letakkan kedua telapak tangan di bawah telapak kaki, kemudian putar pinggul ke depan. Gerakan ini akan membantu penurunan bayimu. Kamu bisa melakukan gerakan ini sambil menonton TV misalnya. Tarik nafas kembali, buang nafas, kemudian sekarang saatnya rebahan. Gunakan bantal atau selimut. Pegang perut jika dirasa perlu. Luruskan kaki bagian bawah, angkat kaki yang atas, gerakan naik turun. Tarik nafas ketika kaki di atas, buang nafas ketika kaki di bawah. Kemudian angkat kaki, tekuk ke arah dada, angkat lagi, baru letakkan ke bawah. Angkat, lalu gerakkan sampai tidak menyentuh matras. Kemudian putar searah jarum jam. Lakukan pada kaki di sisi sebaliknya. Gerakan kaki naik, turun. Tarik nafas ketika kaki di atas, buang nafas ketika kaki di bawah. Kemudian angkat kaki, tekuk ke arah dada, angkat lagi, turunkan. Ingat untuk selalu mengatur nafas dan berhenti jika dirasa perut terasa tidak nyaman. Setelah itu, terlentang, dua kaki ditekuk, tangan di kanan kiri tubuh. Tarik nafas, angkat panggul ke atas, buang nafas, letakkan kembali. Lakukan secara perlahan-lahan sambil tetap mengatur nafas. Tarik nafas, angkat panggul ke atas, buang nafas, letakkan
punggung tulang ekormas. Gerakan ini dapat membantu mengurangi back pain atau sakit pinggang. Kita akan melakukan balancing pose. Kaki kanan di belakang, tangan kiri di depan. Tekuk keduanya ke dalam. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, luruskan, buang nafas, tekuk ke dalam. Lakukan perlahan-lahan. Kita ganti kaki satunya. Nafas, luruskan, buang nafas, tekuk ke dalam. Selanjutnya, buka kaki ke arah luar, lalu masuk lagi ke dalam. Pada dasarnya, gerakan senam hamil selain menguatkan otot, juga bertujuan untuk membantu membuka pinggul, sehingga jalan leher lebih lebar, bayi lebih mudah turun, dan persalinan lebih lancar. Sekarang, buka kedua paha, duduk di atas telapak kaki, sandarkan kepala di bawah matras. Child pose. Atur nafas, rasakan rileks. Kembali duduk bersila. Masih atur nafas, tarik nafas panjang, buang perlahan-lahan. Tarik nafas panjang kembali, buang perlahan-lahan. Rasakan rileks. Regangkan otot pinggang. Nah, itu tadi adalah contoh latihan gerakan senam hamil pada ibu trimester kedua dan ketiga. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kehamilan ibu tetap sehat sampai pada hari persalinan. Ibu dapat melahirkan dengan normal. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Terima kasih.